أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حيكم تحية إسلامية تحية من أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan bahwa dalam Al-Quran dengan jelas calon tipe manusia ahli surga dan tipe manusia ahli neraka. Al-Quran telah menggambarkan bahwa ada 5 karakter ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang 5 ini. Bapak Ibu bisa buka dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 17. Ada 5 karakter ahli surga dalam Al-Quran. Saya bacakan: as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin, yaitu orang-orang yang bersabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mufiqina wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan orang-orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Maka ayat sebelumnya, ayat 16, ayat 15, ayat 16, tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa orang-orang yang bertakwa kelak akan dimasukkan ke dalam surga, di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir ditemani oleh pasangan-pasangan yang suci. Maka ini untuk siapa? Maka ayat setelahnya disebutkan bahwa ada 5 karakter ahli surga. Yang pertama adalah as-sabirin. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama ini. As-sabirin ini artinya orang-orang yang bersabar. Ketika hati kita ditimpa musibah, ketika kita terkena musibah, maka hati kita ini ikhlas menerimanya tanpa ada rasa keluh kesah. Hati ini ikhlas. Maka orang-orang yang bersabar, maka hidupnya akan aman dan tenang. Sekali lagi, orang-orang yang bersabar hidupnya akan tenang dari musibah yang Allah berikan, dari cobaan yang Allah berikan. Dan orang yang sabar maka hidupnya akan aman dari godaan-godaan setan yang menyesatkan. Bahkan bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya manusia yang mencintai orang-orang yang sabar, tetapi Allah sendiri jatuh cinta mencintai orang-orang yang sabar. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang menceritakan keutamaan orang-orang yang bersabar. 1. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Bahkan Allah berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin, dan bahagialah orang-orang yang bersabar. Maka dalam tafsir Jalalain bahwa makna kabar gembira di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu sabar, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Al-A'malul Qulub dikatakan bahwa manusia itu ada 3 macam.
Yang pertama adalah ahlus sabri wa ahlut taqwa. Apa itu ahlus sabri wa ahlut taqwa? Yaitu orang yang ahli sabar dan juga ahli taqwa. Artinya apa Ustadz? Artinya ketika dia bahagia, dia tetap bertakwa, tetap sabar. Dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaannya, ya, lagi buntu atau lagi tidak buntu, tetap takwa, tetap ke masjid, ya. Lagi senang, lagi sedih, tetap ke masjid. Tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergoda dengan keadaan apapun, tidak berubah dengan keadaan apapun. Itu namanya ahlus sabri wa ahlut taqwa. Ada juga yang kedua. Yang kedua ini adalah ahlut taqwa bila sabrin, yaitu orang-orang yang bertakwa tapi tidak sabar. Artinya apa? Ketika dia bahagia, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan musibah, uji dia dengan kesedihan, maka dia tidak sabar, maka dia tinggalkan salat, maka dia tinggalkan ke masjid. Tapi ada juga Bapak Ibu yang ketiga, ahlus sabri bila taqwa. Orangnya sabar tapi tidak takwa. Siapa itu? Di sini kata ulama dijelaskan, ya seperti tukang begal. Mereka itu sabar malam-malam, ya nunggu mangsa. Nah itu nunggu mangsa tapi tidak bertakwa. Atau orang-orang pejabat yang sabar dia, ya, menahan korupsi dan lain sebagainya. Itu namanya tidak bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk yang pertama, ya, ahlus sabri dan ahlut taqwa. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya sabar ini bukan hanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri menceritakan bagaimana nasib orang-orang yang bersabar. Ternyata sabar ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman, dan Rasulullah kagum dengan orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis dikatakan, ajaban li amril mu'min, aku kagum dengan orang-orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena setiap perkara baginya adalah baik. In asabathu sarra syakara. Ketika dia diberikan kebahagiaan maka dia bersyukur. Wa in asabathu darra sabara. Ketika dia diuji dengan kesedihan, ketika dia diuji dengan musibah, maka dia bersabar. Maka ini baik baginya, dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tapi Bapak Ibu, sabar ini perlu dilatih, ya. Berlatih agar diberikan kesabaran. Memang susah sabar tuh. Banyak orang itu yang marah, ya. Makanya saya jelaskan, ada orang itu yang cepat marah, cepat memaafkan. Satu, ya, cepat marah, cepat memaafkan. Ada yang kedua, lambat marah, lambat memaafkan. Bagus yang mana lah? Apa? Lambat marah, lambat memaafkan. Ini uang mana? Tidak tahu aku, ya. Uang Palembang itu cak mana? Ada orang yang cepat marah, lambat memaafkan. Ada yang keempat, lambat marah, cepat memaafkan. Yang mana yang bagus, Pak? Lambat marah, cepat memaafkan. Yang mana yang paling jelek? Cepat marah, lambat memaafkan. Kalau uang Palembang itu yang mana? Cepat marah, lambat cepat marah, cepat memaafkan. Itu uang Palembang, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang lambat marah, cepat memaafkan, ya.
Orang-orang yang sabar ini perlu bersabar, berlatih untuk sabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, barang siapa yang berlatih untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan sifat sabar. Dan tidak ada pemberian yang paling istimewa, tidak ada hadiah yang paling istimewa kecuali Allah berikan sifat sabar. Sabar inilah yang lebih baik. Bapak Ibu siap untuk sabar? Suami sabar dengan istri, siap? Istri sabar dengan suami, ya. Maka ini calon penghuni surga. Dan sabar itu ada 3. Ya, ada sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama. Kita sabar untuk taat kepada Allah. Sesibuk apapun kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, sholat 5 waktu tetap kita laksanakan. Sholat 5 waktu tetap kita laksanakan dengan baik, ya. Jangan sampai kita sholat 5 waktu tergesa-gesa, ya. Sholat 5 waktu paling cepat berapa menit? Bapak Ibu kalau sholat itu yang dibaca surat apa? Trikul, ya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Saya tanya, trikul ini karena mencintai apa karena paling pendek? Paling pendek, ya. Kalau kita mencintai trikul tadi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, karena mencintai surat itu, maka cintamu dengan surat itu yang menyebabkan Anda masuk surga. Jadi ada imam di zaman Rasulullah tidak pernah tinggal baca surat Qul huwallahu ahad. Maka jamaah makmum ini protes. Jadi yang namanya protes-protes ini sudah ada di zamannya sahabat, ya. Tapi di masjid ini aman, ya. Akor galau, ya. Ada tak imam dengan makmum itu tak seakoran? Ada tak? Alhamdulillah baik semua, ya. Yang saya ngomong ini yang di masjid sana, ya. Kalau di masjid kami juga ada itu. Maka kalau seandainya imam dengan makmum tidak satu hati, maka sholat berjamaahnya tidak diangkat pahalanya, ya. Alhamdulillah masjid ini alhamdulillah satu hati, ya. Akor galau, ya, ya. Itu. Nah, ketika dia membaca Al-Ikhlas, diadukanlah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabat ini setiap sholat baca Qul huwallahu ahad. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa Anda baca surat Al-Ikhlas itu setiap rakaat, tidak pernah tinggal Al-Ikhlas? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku membaca surat Al-Ikhlas ini karena aku mencintainya. Kata Rasulullah, cintamu dengan surat Al-Ikhlas ini yang menyebabkan Anda masuk surga. Ini dalil boleh Bapak Ibu, ya, kita mencintai surat. Contoh, surat apa yang sering kita baca? Tiap malam Jumat, kalau orang meninggal, boleh tak? Nah, karena kita mencintai surat ini, inilah yang akan bisa menyebabkan kita masuk surga. Makanya para ulama ada yang mengatakan ini dalilnya, ya. Mengapa kita bukan menghususkan, tapi karena mencintai surat tadi, ya, bukan berarti tidak mencintai surat yang lain. Nah, inilah yang akan menyebabkan kita masuk surga, ya. Jadi juga ada taat menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, yang paling nomor 2 adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap musibah yang Allah berikan, ya. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah atas ketentuan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua
as-shadiqin. Mudah-mudahan yang pertama tadi ada pada diri kita masing-masing. Sabar. Yang kedua adalah jujur. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar bertakwa kepada Allah dan bersama orang-orang yang jujur, ya. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwahlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar beriman dan bertakwa kepada Allah dan bersama orang-orang yang jujur. Saya tanya Bapak Ibu, senang enggak berkawan dengan wong yang galak bohong? Enggak, ya. Makanya kita disuruh berteman dengan orang yang jujur. Agar kenapa? Agar kita ikut jadi orang yang jujur, ya. Dan bukan hanya disebutkan dalam Al-Quran, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memerintahkan kita agar menjadi orang yang jujur. Alaikum bis-sidqi, wajib bagi kalian untuk jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya jujur itu akan mendatangkan kebaikan, dan wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mendatangkan kepada kesurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini adalah jujur, ya. Apapun profesi kita tetap jujur. Kalau ingin hidup bahagia dunia akhirat, maka kita harus jujur. Kalau pengen masuk surga, harus jujur, ya. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Bagaimana jadi pedagang yang jujur? Jangan mengurangi timbangan, ya. Kalau jualan bensin, ya, maka jangan dicampur dengan air. Ada Pak toko itu namanya bensin murni, ya. Padahal dicampur. Pas ditanya ngapa bensin murni, ternyata nama istrinya, padahal dicampur, ternyata nama istrinya Murni. Jadi bensin murni, ya. Benar tak? Benar kan? Nama istrinya Murni, jadi bensin murni. Nah. Jadi apa lagi? Jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Jadi polisi, jadilah polisi yang jujur. Apa? Bagaimana polisi yang jujur? Jawab dewek, ya. Jadi PNS, ya. Jadi PNS, jadilah PNS yang jujur. Bagaimana jadi PNS yang jujur? Jangan korupsi. Nah, bukan aku ngomong, ya. Ada banyak yang PNS ini, ya. Jadi ketua masjid, jadilah ketua masjid yang jujur. Nah, bagaimana ketua masjid yang jujur? Jadi Pak RT, ya, ada Pak RT sini. Jadilah Pak RT yang jujur, ya. Jangan nyusai wong. Ya. Maka kalau kita jujur, hidup tenang, ya. Aman, bahagia dunia akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-qanitin. Bapak Ibu tahu apa al-qanitin? Al-qanitin itu berasal dari kata qanata yaqnutu kunut, yang artinya taat patuh, ya, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dikatakan al-qanitun, al-qanitin, ya, laki-laki yang taat kepada Allah. Saya doakan mudah-mudahan jamaah kita di sini termasuk orang-orang yang al-qanitin, al-qanitun, yang taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya apa? Al-qanitat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di belakang ini al-qanitat, ya.
Jadi dalam Al-Quran dikatakan fassolihat, orang wanita-wanita yang soleha itu adalah qanitatun, wanita yang istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suami, Bu. Baik-baik dengan laki kalau pengen masuk surga. Ya. Karena itu kunci masuk surga. Fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Dan dia menjaga dirinya, menjaga suaminya, menjaga hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-munfiqin. Apa itu al-munfiqin? Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah karakter ahli surga yang keempat, orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya tanya, yang duluan masuk surga itu siapa di antara tiga? Ulama, mati syahid, orang kaya? Yang menganggap mati syahid angkat tangan. Yang mengatakan yang duluan masuk surga adalah orang ulama, angkat tangan. Yang mengatakan masuk surga adalah orang kaya, angkat tangan. Ada enggak di sini orang kaya? Caknya besar galau rumah di sini. Ya, komplek ini adalah komplek mewah ya, Masya Allah ya. Diberkahi oleh Allah ya. Jarang-jarang saya mengisi kuliah subuh seramai ini. Ya, ini setiap subuh ramai seperti ini ya. Masya Allah ya, alhamdulillah. Ini bertanda keberkahan komplek ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Apa diwajibkan ini? Di absen tidak? Oh, tidak hati. Ini kesadaran ya. Masya Allah ya. Di sini ada anak murid saya kemarin. Nah itu Fahdi. Fahdi ini tamatan Izzuddin ya. Masya Allah.